melahirkan karya seni yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan welcoming remarks dari Presiden Direktur Nusantara TV, Bapak Don Bosco Selamun. Kepada Bapak Don Bosco Selamun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, founder dan preskom Anti-Corps dan Ibu yang hadir, para pembicara dan teristimewa Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, ada Wakil Urusan Wamen Investasi, Bapak Nurul Ihwan, rupanya kami pernah ketemu di London hampir 10 tahun yang lalu. Bapak-bapak dan ibu pembicara, hadirin yang kami hormati, rekan-rekan direksi Anti-Corps dan NTV, dan sangat istimewa, kami punya tamu istimewa kali ini adalah adik-adik mahasiswa IPB. Tolong tepuk tangan untuk mereka. Kenapa kita mengundang? Karena ini pembicaraan tentang masalah yang relevan dengan studi mereka, itu soal pangan. IPB, saya punya banyak teman yang jadi pimpinan media dari IPB. Jadi jurnalis dari IPB, maka IPB sering disingkat bukan Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Publisistik Bogor. Kami berharap, ya itu tidak salah, sudah pasti sesuatu yang juga sangat membanggakan, tapi kita berharap ketika kita bicara soal pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan, teman-teman IPB adalah orang yang terdepan untuk itu. Terima kasih sudah hadir di sini. Forum Nature ini yang kedua untuk NTV. Tahun lalu kita bicara juga, tetapi pada waktu itu kita bicara hidup selaras antara manusia dan alam. Kali ini kita bicara soal energi, pangan dan energi. Secara jurnalistik membicarakan pangan itu sama sekali tidak menarik. Baru jadi berita kalau kita tahu ada orang yang lapar atau sakit atau meninggal karena tidak ada makan. Nah, itu cerita tentang pangan. Tidak terlalu menarik tapi ternyata sangat penting. Tidak ada yang hidup tanpa makanan. Tidak ada yang bisa bertahan. Dan sekarang data memperlihatkan penduduk dunia itu 8 miliar orang. Dan tahun 2035 mungkin akan menjadi 9 miliar. Dan bayangkan bagaimana menangani begitu banyak orang dengan pangan yang cukup. Indonesia sekarang 280 juta. Dan tahun 2045 yang dianggap sebagai tahun emas itu menjadi 324 juta. Dan tentu ini sangat membutuhkan pangan. Ketersediaan, swasembada, dan ketahanan pangan. Data juga menunjukkan bahwa Indonesia itu masuk dalam tingkat kategori sedang dalam urusan kelaparan. Menurut data, kita itu ada di peringkat 60-an dari 113 negara. Jadi kita itu lapar di tingkat yang sedang sebetulnya. Jadi kalau kita lihat yang begini, masa depan itu sebetulnya akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah
sekarang untuk ketahanan pangan dan kalau bisa keberlimpahan pangan untuk rakyat. Saya beberapa kali ketemu sebagai jurnalis dengan Presiden Prabowo dan mendengar komitmen untuk meningkatkan produksi pangan. Akan ada usaha untuk food estate, akan ada intensifikasi, dan hasil pertama yang kita lihat walaupun food estate belum berjalan sebagaimana mestinya, tahun ini ketika saya bertemu atau wawancara dengan Pak Menteri Pertanian, kita sudah kuat atau swasembada beras. Tapi itu tidak berarti, belum tentu berarti swasembada pangan kan. Beras ya, gitu. Dan itu sangat menarik bahwa kita berharap berita baik ini akan terus menerus menjadi berita untuk kita, lalu menjadi berita gembira untuk rakyat kita atau untuk masyarakat kita. Sering orang hanya tahu ada di meja makan, disediakan di rumah atau di mana saja, tapi proses untuk sampai ke sana dan menghasilkannya sebetulnya proses yang sangat complicated. Proses yang sangat harus serius untuk dijalankan. Dari berbagai penelitian, negara itu tidak pernah jatuh atau pemerintahan tidak pernah jatuh karena urusan SARA, karena urusan rasis, karena urusan agama, tidak. Kalau rakyat lapar, negara bisa jatuh. Itu berbagai survei mengatakan begitu. Jadi kalau rakyat lapar, negara bisa jatuh, pemerintahan bisa jatuh. Tidak heran tahun 80-an ketika Benigno Aquino yang calon presiden yang kemudian tertembak di Bandara Manila, ditanya di pesawat oleh wartawan yang bersama dia di pesawat. Ditanya, kalau Anda memimpin Filipina, apa yang akan Anda lakukan? Waktu itu Filipina rame ketika menggulingkan Presiden Marcos. Dia bilang, saya hanya menjalankan dua hal. Pertama, kalau saya tidak bisa atau saya tidak suka mendengar masyarakat ribut atau gaduh, saya akan beri mereka makan sekenyang-kenyangnya. Karena kalau masyarakat kenyang, mereka akan tertidur, tidak akan gaduh lagi dan tidak akan ribut lagi. Tetapi kalau saya tidak bisa memberi mereka makan kenyang, saya akan buka mulut mereka lebar-lebar. Maksudnya bicara sekuat-kuatnya, teriak sekuat-kuatnya. Demokrasi. Kenapa? Karena ketika diberi kesempatan untuk bicara sekuat-kuatnya, mereka lupa kalau mereka sedang lapar. Jadi urusan pangan itu adalah atau makan, urusan perut rakyat itu adalah urusan yang paling elementer yang harus diselenggarakan atau harus dipenuhi oleh sebuah pemerintahan di sebuah negara yang baik. Tadi sangat menarik karya seni tadi yang memperlihatkan bahwa ya pemimpin itu ya tidak bisa berbuat untuk kesenangannya sendiri, tetapi dia harus sadar bahwa dia bekerja dan punya hati untuk rakyat. Saya kira saya tidak perlu berpanjang-panjang karena saya yakin para pembicara akan sangat ahli menyampaikan ini semua karena punya pengalaman di lapangan, punya keahlian. Kami siap untuk mendengar, NTV siap untuk menyalurkan atau mempublikasikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat berdiskusi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Don Bosco Slamun atas sambutannya.